Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yusi Irasandi SPD dari SD Negeri 39 Pontianak Kota. Saya calon guru penggerak angkatan 1 dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kali ini saya akan menyampaikan tugas modul 2.1.A.9 koneksi antar materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dirancang oleh guru dengan proses pembelajaran untuk usaha memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara individu. Proses pembelajaran berdiferensiasi memenuhi aspek. Yang pertama, readiness. Pembelajaran yang dirancang harus melihat kesiapan belajar peserta didik, dapat menggunakan kesiapan belajar abstrak dan belajar konkret. Yang kedua, minat, yaitu melihat minat belajar peserta didik agar termotivasi untuk belajar, sehingga peserta didik dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar, yaitu pendekatan yang disukai oleh peserta didik, dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, dan latar belakang. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu ada 3. Yang pertama, strategi konten. Segala sesuatu yang diajarkan ke peserta didik, materi, sumber belajar, alat, dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran termasuk 3 aspek kebutuhan. Strategi yang kedua yaitu strategi proses, di mana cara memenuhi belajar peserta didik dengan belajar mandiri atau belajar kelompok. Memaknai informasi atau materi, perlu diberikan bantuan belajar atau bimbingan belajar. Strategi yang ketiga yaitu strategi produk. Hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan kepada guru yang memiliki wujud yang mencerminkan pemahaman peserta didik, baik berupa pidato, tulisan presentasi, hasil tes, diskusi, pertunjukan, dan lain-lain. Pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sehingga peserta didik mampu berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kodratnya masing-masing. Dan peserta didik berhak untuk merdeka belajar demi mencapai kompetensi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu mencangkut lingkungan belajar mendukung, pembelajaran berdiferensiasi jelas, penilaian berkelanjutan, merespon kebutuhan belajar murid, dan manajemen kelas yang efektif. Sebagai renungan, apa yang harus dilakukan guru agar peserta didik mencapai kompetensi? Kita melakukan perubahan, di mana sebelumnya guru sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi belum memenuhi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita dapat melakukan perubahan yaitu dengan cara inquiry apresiatif, di mana inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahap bagja dan dijalankan dalam susunan yang positif dan apresiatif. Menggunakan model bagja yaitu perubahan melakukan pembelajaran untuk mencapai prestasi belajar peserta didik, mulai melakukan perubahan melalui pertanyaan sesuai dengan paradigma inquiry apresiatif. Nah, kita akan mendefinisikan apa sih singkatan dari bagja. B. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. A. Apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran. G. Gali impian yang harus dicapai setelah pembelajaran. J. Jabarkan dalam sebuah perencanaan, dan A. Atur pelaksanaan pembelajaran. Nah, kita juga dapat melakukan dengan budaya positif,
di mana budaya positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik murid dalam belajar menerima keberagaman dan toleransi perbedaan adalah suatu yang harus terus dikembangkan, bahkan mungkin dilestarikan agar persatuan dan kesatuan dapat dicapai dan agar perpecahan dan konflik dapat diredam dan dinetralisir oleh perasaan yang sudah tumbuh semenjak dini bahwa kita hidup di tengah perbedaan dan keragaman. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam guru penggerak, salam calon guru penggerak angkatan 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.